Pemimpin Sekte Naluo juga mengerutkan keningnya, melihat tas penyimpanannya, dia yakin ini adalah milik 5 pria luar biasa. Sekarang telah jatuh dari tubuh Chen Ping, seharusnya Chen Ping mengambil semua harta di dalam tas penyimpanan dan membuang tas penyimpanannya. Semakin pemimpin Sekte Luo memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia berkata dengan dingin, ayo pergi ke lembah roh darah, dan kita harus menemukan Chen Ping untuk memberinya penjelasan. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya menuju lembah roh darah dengan marah. Setelah orang-orang dari 5 sekte besar pergi, Qi Peijia mengikuti Ningzi dan muncul. Hahaha, sekarang menurutku Chen Ping masih hidup. 5 sekte besar membuat masalah baginya, yang cukup untuk dia minum. Qi Peijia tertawa dan berkata, sayang sekali kita tidak bisa membunuh orang itu, Chen Ping. Mata Ningzi menggigil. Setelah bertarung dengan Chen Ping begitu lama, Chen Ping menjadi iblis batiniah di hati Ningzi, dia terutama ingin membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri. Namun, dengan kekuatan Chen Ping saat ini dan orang-orang di sekitar Chen Ping, agak mustahil bagi Ningzi untuk membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri. Tapi dengan bantuan orang lain, tidak apa-apa membunuh Chen Ping. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai menyamar. Baru saja kamu berubah menjadi Chen Ping, dan bahkan aku tertipu. Qi Peijia berkata kepada Ningzi dengan penuh kekaguman. Itu hanya keterampilan kecil. Dibandingkan dengan Tuan Qi, itu jauh tertinggal. Ningzi berkata dengan sangat rendah hati. Yang digunakan Ningzi bukanlah teknik penyamaran. Tidak ada teknik penyamaran yang begitu indah di dunia. Itu adalah metode meniru nafas. Ningzi juga melihat isinya saat itu. Meskipun Ningzi belum bisa mempraktikkan teknik meniru nafas secara ekstrim, dia bisa membuatnya terlihat persis seperti milik Chen Ping. Namun jika Anda ingin menipu mereka yang belum mengenal Chen Ping, tetap tidak ada salahnya. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika berlatih di tempat itu. Jangan kembali ke Northern Territory mulai sekarang. Mari bekerja sama untuk menaklukkan dunia di sini, bukan? Lebih baik. Qi Peijia sangat menghargai Ningzi. Itu hebat. Ningzi sangat bersemangat karena dia tahu bahwa Qi Peijia sedang berpetualang. Ningzi juga ingin tahu petualangan apa yang ditemui Qi Peijia. Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda begitu cepat dalam waktu singkat, Ningzi juga ingin mencobanya. Leluhur, kami. Ketika Ning Kaichen mendengar bahwa Ningzi sebenarnya ingin tinggal, dia sedikit enggan. Meskipun keluarga Ning bukanlah keluarga besar di Northern Territory, sebagai kepala keluarga, Ning Kaichen tidak khawatir tentang makanan dan minuman dan sangat menikmatinya. Sekarang dia diminta untuk meninggalkan keluarga Ning dan tinggal di Gunung Iblis ini, di mana dia akan dimanipulasi di mana-mana. Ning Kaichen sedikit enggan. Berhentilah membicarakannya. Ketika kita bisa menduduki seluruh Gunung Iblis, bukankah itu akan jauh lebih kuat daripada di wilayah utara? Tidakkah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dan mencapai keabadian? Ningzi bertanya pada Ning Kaichen. Ketika Ning Kaichen mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya, semuanya akan diatur oleh leluhur. Ikuti aku. Jika saatnya tiba, aku tidak hanya akan menduduki Gunung Iblis. Tujuanku adalah menduduki seluruh surga dan alam manusia. Aku ingin seluruh surga dan alam manusia berada di bawah kendaliku. Aku ingin 5 master domain untuk menjadi bawahanku. Mata Qi Peijia berbinar, dan dia dipenuhi dengan energi yang melonjak. Ningzi memandang Qi Peijia dan diam-diam mencibir. Meskipun kekuatan Qi Peijia bagus, orang bodoh seperti ini, betapapun kuatnya dia, tidak dapat mengendalikan seluruh dunia surga dan manusia. Alasan Ningzi ingin mengikuti Qi Peijia sekarang adalah untuk menggunakan kekuatan Qi Peijia, dengan IQ Qi Peijia. Jika Ningzi ingin bermain dengannya, dia akan bertingkah seperti orang bodoh. Ayo pergi, aku akan membawamu ke gua menelan iblis. Saat kamu sampai di sana, kamu akan menemukan pintu menuju dunia baru. Qi Peijia tidak siap dan memimpin Ningzi dan Ning Kaichen menuju gua menelan iblis. Di sebuah rumah besar jauh di dalam pegunungan. Tuan Xi menulis dengan marah, tapi dia tidak tahu apa yang dia tulis. Namun, melihat kulit Tuan Xi, dia jelas telah meningkat pesat. Dalam pertempuran dengan Wu Tian, dia kehilangan klon dan vitalitas Tuan Xi rusak parah. Tetapi setelah masa kultivasi ini, Tuan Xi terlihat baik. Tuan Xi, Chen Ping membunuh putra pemimpin aliansi penyegel iblis.
Tiba-tiba, seorang gadis berpakaian putih masuk dan berkata, kuas di tangan Tuan Si berhenti, dan kata-kata yang baru saja ditulisnya segera dihancurkan. Sudah berapa lama orang ini berada di sini sebelum dia menyebabkan masalah sebesar itu? Tuan Si menunjukkan senyuman masam, di mana Chen Ping sekarang. Petik 2. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, tetapi dia memiliki senjata ajaib di tangannya. Dia tidak takut sama sekali saat bertarung dengan seseorang di alam kesengsaraan tingkat 6. Dan dia mendapatkan binatang penelan langit dari reruntuhan medan perang antara dewa dan iblis, kata gadis itu. Binatang penelan langit, tunggangan Raja Iblis Awan Merah. Ada sedikit keterkejutan di wajah Tuan Si, jelas dia tidak menyangka ini. Itu hanya binatang penelan langit yang baru menetas, jadi mungkin belum banyak berguna. Gadis itu dengan cepat menjelaskan. Mendengar ini, Tuan Si tiba-tiba menyadari, saya berkata tidak mungkin orang tua itu muncul di dunia surga dan manusia. Apakah ada pergerakan di sekte Huofen baru-baru ini? Tidak, aku selalu sangat tenang. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Selama tidak ada pergerakan, sepertinya aku masih bisa menikmati beberapa hari yang damai dan tenang. Tuan Si mengambil selembar kertas lagi dan melanjutkan menulis. Tuan Si, apa yang harus kita lakukan terhadap Chen Ping? Aliansi penyegel iblis mungkin akan segera melancarkan perburuan gila-gilaan untuknya. Apakah menurut Anda harus? Gadis itu ingin berbicara tetapi berhenti bicara. Jangan khawatir, aku yakin dia bisa mengatasinya, dan dia tidak sendirian sekarang. Bukankah dia punya banyak teman? Biarkan dia mengobarkan keadaan di surga dan alam manusia. Semakin kental air di surga dan alam manusia, semakin banyak ikan dan udang busuk yang akan muncul ke permukaan. Selain itu, tatanan surga dan alam manusia juga harus ditingkatkan. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia mulai menulis dengan tenang lagi. Gadis itu memandang Tuan Si seperti itu dan diam-diam mundur. Lembah Roh Darah. Karena pemilik lembah, Luo Shouhai, tidak ada di sini, semua murid dapat berlatih dengan damai di lembah. Dibandingkan dengan murid-murid puncak Roh Darah, para murid lembah Roh Darah ini jauh lebih aman. Tetapi ketika para murid lembah Roh Darah sedang berlatih, Cheng Jinghui tiba dengan sejumlah besar murid puncak Roh Darah. Setelah mengetahui bahwa muridnya memang dibunuh oleh Chen Ping, Cheng Jinghui tidak bisa menahan nafas sama sekali. Dia tahu bahwa Chen Ping bersama Luo Shouhai, jadi dia membawa seseorang untuk menemukannya. Luo Shouhai, kemarilah. Cheng Jinghui datang ke gerbang lembah Roh Darah dan berteriak keras. Ketika dua murid lembah Roh Darah melihat ini, mereka bergegas dan berkata, Paman Guru, guru kita tidak ada di lembah. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Karena Cheng Jinghui dan Luo Shouhai adalah saudara, kedua murid lembah Roh Darah cukup sopan padanya. Tidak di sini. Mata Cheng Jinghui dipenuhi dengan niat membunuh, apakah dia tidak ada di sini, atau dia menghindariku? Paman Guru, guru benar-benar tidak ada di sini. Kedua murid lembah Roh Darah berkata dengan tulus. Aku tidak percaya, dia hanya ingin menghindariku, dan Chen Ping pasti ada di sana juga. Kata Cheng Jinghui, dan hendak masuk ke lembah Roh Darah. Paman, kamu. Kedua murid lembah Roh Darah mencoba menghentikan mereka, tetapi Cheng Jinghui menembakkan kedua telapak tangannya dan memukuli kedua murid lembah Roh Darah itu sampai mati. Lelah. Selain itu, para naga tidak memiliki pemimpin, dan hanya butuh setengah jam bagi para murid lembah Roh Darah untuk dibantai. Bunuh aku. Jika Luo Shouhai tidak muncul hari ini, aku akan membunuh semua muridnya. Saya ingin mereka membayar dengan darah. Cheng Jinghui melambaikan tangannya. Banyak murid dari Blood Spirit Peak bergegas menuju Blood Spirit Valley. Untuk sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit, dan para murid lembah Roh Darah menjadi lengah. Tuan, Luo Shouhai memang tidak ada di sini, dan saya belum pernah melihat pria bernama Chen Ping itu. Para murid dari Blood Spirit Peak berjalan ke arah Cheng Jinghui dan melaporkan. Sial, kemana mereka pergi? Bukankah mereka kembali ke lembah Roh Darah? Cheng Jinghui mengerutkan kening. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid Blood Spirit Peak melihat mayat di tanah dan bertanya dengan bingung. Belum ada yang ditemukan, dan semua murid lembah Roh Darah telah terbunuh, bagaimanapun, mereka dapat dianggap sebagai klan yang sama. Sekarang dia begitu kejam, jika Luo Shouhai mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Hapus semua jejak.
Tidak ada yang diizinkan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Cheng Jinghui perlahan menjadi tenang saat ini dan mulai memberi perintah dengan keras. Apa yang dia lakukan dalam hal ini memang agak berlebihan. Banyak murid dari Blood Spirit Peak mulai bekerja dengan gugup untuk menghilangkan semua jejak mereka. Setelah menghilangkan semua nafas dan jejak, Cheng Jinghui memimpin semua orang dari Blood Spirit Peak untuk segera pergi. Dibuka. Tidak lama setelah Cheng Jinghui pergi, Master Sekte Naluo tiba bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Master Sekte Luo, mengapa saya merasa lembah roh darah ini begitu sunyi dan berbau seperti darah? Seseorang berkata dengan cemberut. Aku juga menciumnya. Memang ada bau darah, dan kenapa aku tidak bisa merasakannya sama sekali? Bukankah lembah roh darah ini sepi? Mayat. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia memimpin orang-orang ke lembah roh darah. Mereka melihat mayat di seluruh lembah roh darah, dengan darah mengalir seperti sungai, dan beberapa burung nasar sepanjang 1 meter menggerogoti mereka. Seseorang mengikutinya. Pemimpin Sekte Luo melepaskan kesadaran spiritualnya dan segera mengerutkan kening. Masuk dan lihat. Semua orang di lembah roh darah telah terbunuh. Melihat situasi tragis di depan mereka, semua orang kaget. Meskipun lembah roh darah milik klan iblis, pada generasi Gunung Tianmo, konflik antara ras manusia dan klan iblis tidak terlalu intens. 5 sekte besar tidak banyak berselisih dengan iblis di Gunung Tianmo, sebaliknya mereka sering bekerja sama. Sekarang semua orang di lembah roh darah telah terbunuh, semua orang di 5 sekte besar merasa sedikit sedih. Mereka datang dengan marah, hanya untuk mendapatkan penjelasan dan meminta Luo Shouhai menyerahkan Chen Ping, mereka bahkan tidak berpikir untuk memusnahkan lembah roh darah. Lihat apakah masih ada orang yang hidup, lalu cari tahu siapa yang melakukannya. Hal seperti ini tidak pernah terjadi di seluruh wilayah selatan kita selama bertahun-tahun. Sekte Master Luo berkata dengan ekspresi muram. Seluruh wilayah selatan dianggap paling harmonis, meski terjadi perkelahian, kematian, dan cedera, hal seperti pemusnahan keluarga seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Sekarang hal seperti ini tiba-tiba terjadi, tentu saja dia harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Lagi pula, status 5 sekte besar mereka di wilayah selatan tidaklah rendah, jadi tentu saja mereka harus mengurus hal semacam ini jika itu terjadi. Pemimpin Sekte Luo, kami telah memeriksanya dan tidak ada yang selamat sama sekali, dan tidak ada jejak nafas. Orang yang melakukannya seharusnya bisa menghapusnya. Seseorang berkata, Master Sekte Luo, karena Luo Shouhai tidak ada di sini, ayo pergi. Jangan khawatir tentang omong kosong semacam ini. Lagi pula Luo Shouhai bukanlah orang baik. Sekarang kita tidak dapat menemukan Chen Ping, saya pikir kita harus mencarinya, para orc. Beberapa orang, murid kami terbunuh, dan beberapa orang dari suku binatang juga terlibat. Masalah ini belum selesai. Selain Master Sekte Luo, seorang pria berwajah hitam berkata dengan marah. Master Sekte Hai, bahkan jika kami menemukan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja klan binatang, Anda harus menekan mereka. Kami tidak dapat melakukan apapun saat bertemu. Kami harus menanyakannya dengan jelas. Kami mengikuti para orc tanpa permusuhan apapun. Saya tidak mengerti mengapa mereka membantu Chen Ping membunuh murid kami. Kata Master Sekte Luo, pemimpin Sekte Luo, bukankah ini jelas? Tentu saja ini demi keuntungan. Di medan perang para dewa dan iblis itu, tidak peduli apakah ada kebencian atau tidak, mereka semua mengejar harta karun itu. Pemimpin Sekte Hai berkata dengan keras.